Halo semuanya, kami ini kelas 10 bahasa dari SMA Negeri 1 Boyolali. Kami akan menjelaskan tentang pelapisan sosial dalam masyarakat. Namun, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Marta Stia Nugraini, kelas 10 bahasa nomor absen 18. Saya Naila Isnaini, kelas 10 bahasa nomor absen 19. Saya Niken Anggraini, kelas 10 bahasa nomor absen 20. Saya Nurul Fadilah, kelas 10 bahasa nomor absen 21. Hakikat pelapisan sosial, stratifikasi sosial. Pengertian pelapisan sosial. Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin stratum yang artinya lapisan atau pelapisan dan sosius yang berarti teman atau masyarakat. Stratifikasi sosial disebut juga pelapisan sosial. Pelapisan sosial merupakan perbedaan yang terdapat di masyarakat dalam tingkat yang vertikal. Perbedaan secara vertikal menyatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan tingkat terendah status kedudukan seseorang. Dua berbagai konsep pelapisan, yaitu A. Pegolongan, B. Sistem sosial, C. Lapisan hierarkis, D. Kekuasaan. B. Proses terbentuknya pelapisan sosial. Pelapisan sosial terbentuk sejak masyarakat bersama dalam suatu organisasi sosial. Adanya sesuatu yang dihargai, misal kepandaian, kekayaan, kekuasaan, ataupun profesi. 1. Kondisi yang mendorong terciptanya pelapisan sosial. Pelapisan sosial merupakan gejala universal sebagai bagian sistem sosial setiap masyarakat. Berikut terciptanya pelapisan sosial. A. Pembedaan ras dan budaya. B. Pembagian tugas. C. Kejarangan. Menurut Surjono Sukanto, pelapisan sosial disebabkan dua hal berikut. 1. Kelas sosial memberikan fasilitas-fasilitas hidup tertentu atau life change bagi anggotanya. 2. Membentuk gaya dan tingkah laku hidup masing-masing warganya atau lifestyle. Menurut Karl Marx dan Max Weber, pelapisan sosial disebabkan oleh berkembangnya pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja dapat memungkinkan terjadinya perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestise antar anggota masyarakat. C. Karakteristik pelapisan sosial. Sistem pelapisan sosial dalam masyarakat menyebabkan adanya perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat yang lain dalam memanfaatkan sumber daya. Terdapat 3 aspek yang merupakan karakteristik pelapisan sosial sebagai berikut. 1. Perbedaan dalam kemampuan kesanggupan. Anggota masyarakat yang memiliki strata tinggi tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota masyarakat yang berada dalam strata di bawahnya. 2. Perbedaan dalam gaya hidup lifestyle. Hal ini dapat terlihat dalam gaya hidup terutama dalam hal-hal berikut. A. Cara berpakaian, B. Cara berkendaraan, C. Cara bermukim, D. Cara berbelanja, E. Cara berekreasi. Penjelasan tentang gaya hidup tersebut merupakan gaya hidup ideal yang didasarkan pada status dan peranannya. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata, tidak jarang orang kaya menerapkan gaya hidup sederhana. Jadi, tidak semua status dan peranannya dapat diukur dengan melihat gaya hidup. 3. Perbedaan dalam hak dan akses memanfaatkan sumber daya. Hak adalah sesuatu yang dapat diperoleh atau dinikmati sehubungan dengan kedudukan seseorang. Adapun sumber daya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk mendukung seseorang. Dasar-dasar pembentukan pelapisan sosial. 1. Ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ini dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, tetapi terkadang bukan ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, melainkan gelar kesarjanaan. Ukuran kekayaan. Kekayaan atau materi dapat dijadikan sebagai ukuran pendapat status seseorang dalam lapisan masyarakat. Kekayaan ini dapat dilihat dari bentuk rumah mewah, mobil mewah, dan perhiasan. 3. Ukuran kekuasaan atau wewenang. Mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar akan
menempati lapisan atas. 4. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. Ukuran kehormatan banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Orang yang dihormati adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. 5. Ukuran keturunan. Ukuran keturunan terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Contohnya, gelar Andi di masyarakat, Bugis masyarakat. Macam-macam pelapisan sosial. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam pelapisan sosial. Macam-macam pelapisan sosial dibagi berdasarkan kriteria atau sifatnya. 1. Sistem pelapisan sosial berdasarkan sifatnya. A. Pelapisan sosial bersifat tertutup. Lapisan sosial yang bersifat tertutup berarti membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain secara vertikal, ke atas atau ke bawah. Masyarakat yang menganut sistem pelapisan sosial tertutup yaitu masyarakat yang masih menganut paham feodalisme, masyarakat yang digolongkan atas dasar ukuran perbedaan ras dan suku bangsa, dan masyarakat yang menganut sistem kasta. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kedudukan ditentukan atas dasar keturunan. 2. Kedudukan yang diperoleh atas dasar keturunan tidak dapat diubah dan berlaku seumur hidup. 3. Hubungan antar sesama ditentukan atas dasar kesamaan kedudukan dengan mengikuti pola perilaku dan tata krama adat yang berlaku. 4. Harga diri yang dimiliki individu merupakan pandangan hidupnya. Lapisan sosial bersifat tertutup ini bersifat statis, terutama mereka yang berada di lapisan bawah jarang memiliki cita-cita tinggi karena masyarakat akan melecehkannya atau terkadang keberhasilan yang ditempuh seseorang tidak diakui. Pelapisan sosial bersifat terbuka. Sistem pelapisan sosial dikatakan terbuka jika setiap anggota masyarakat memiliki peluang untuk berpindah status. Mobilitas pelapisan ini bersifat demokratis. Sistem ini memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat. Sistem pelapisan sosial pada masyarakat terbuka didorong oleh beberapa faktor berikut. 1. Perbedaan ras dan sistem nilai budaya adat istiadat. 2. Pembagian tugas. 3. Kelangkaan hak dan kewajiban. C. Pelapisan sosial bersifat campuran. Pelapisan sosial bersifat campuran merupakan kombinasi antara pelapisan sosial tertutup dan pelapisan sosial terbuka. Sistem ini dijelaskan sebagai adanya kemungkinan berpindah lapisan sosial pada bidang tertentu, namun tidak membiarkan berpindah pada lapisan yang lain. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat. 1. Kedudukan atau status. Terdapat perbedaan antara pengertian kedudukan dan kedudukan sosial. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial merupakan tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya. A. Achieved status. Achieved status yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja, tergantung pada kemampuan masing-masing dan mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. B. Assigned status. Assigned status merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. C. Ascribed status. Ascribed status yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Dapat diketahui bahwa ascribed status dapat dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Kelahiran, 2. Jenis kelamin, 3. Umur atau usia, 4. Anggota keluarga. Peranan role. G. Fungsi pelapisan sosial. Dalam kenyataannya, fungsi pelapisan sosial yaitu sebagai berikut. 1. Pelapisan sosial menyusun alat bagi masyarakat dalam mencapai beberapa tugas utama, menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau pangkat atau kedudukan seseorang. 2. Pelapisan sosial menyusun, mengatur dan saling mengawasi hubungan di antara anggota masyarakat. Peranan norma dan standar tingkah laku dilibatkan dan diperhatikan dalam setiap di antara strata yang. 3. Pelapisan sosial memiliki kontribusi sebagai pemersatu dan mengkoordinasikan dan mengharmoniskan unit-unit yang ada dalam struktur sosial. Dengan demikian, pelapisan sosial berperan dalam mempengaruhi fungsi dan berbagai unit dalam
setara sosial yang ada. 4. Mengategorikan manusia dalam strata yang berbeda sehingga dapat menyederhanakan dunia manusia dalam konteks saling berhubungan di antara mereka. Dalam kelompok primer, fungsi ini kurang begitu penting karena para anggota saling mengenal secara dekat. Meski demikian, ia menjadi sangat penting bagi kelompok sekunder. Dengan adanya pelapisan sosial, kesulitan ini relatif dapat diatasi.